kemudian. Amin. Adapun acara kita yang insya Allah berlangsung pada hari ini adalah pertama, sambutan pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Ibu Nur Rahmawati Arma, STI MSc PhD, dipersilahkan. Silakan. Terima kasih MC yang manis orangnya, saya pakai masker ya, jadi manisnya nggak kelihatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politani Pangkep, yang kami hormati Bapak-bapak pembantu direktur, yang kami hormati Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang sempat hadir, yang saya sangat banggakan para dosen pembimbing yang alhamdulillah hadir pada hari ini, dan yang sangat saya banggakan dan cintai anak-anakku sekalian, para pemenang program kreativitas mahasiswa 5 bidang, dan juga anak-anakku penerima program fasilitasi magang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan untuk berkumpul di sini di tidak bisa dikatakan ruangan, di tempat yang sangat luas ini, ya. Jadi kenapa kita bidang kemahasiswaan menyelenggarakannya di luar sini? Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan. Katanya sebaiknya mengadakan kegiatan di ruang terbuka, ya, karena kita tahu sekarang COVID sedang meningkat. Kemudian yang kedua, mungkin Anda tidak pernah lihat di Politani Pangkep spanduk sebesar ini. Kami sengaja buat spanduk sebesar ini untuk mengekspresikan betapa kami bangga dengan prestasi anak-anakku sekalian. Supaya siapa saja bisa lihat, siapa saja bisa foto-foto di sini. Jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan, tetapi dari lubuk hati paling dalam kami sangat bangga terhadap prestasi anak-anakku sekalian. Dan baik, jadi pada hari ini meskipun di spanduknya itu tertulis ada program kreativitas mahasiswa 5 bidang dan artikel ilmiah, lalu program wirausaha mahasiswa vokasi, lalu program pemberdayaan masyarakat desa, dan program fasilitasi magang mahasiswa vokasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 program ini adalah 4 program yang dimenangkan oleh mahasiswa Politani Pangkep di tahun 2021. Tetapi pada hari ini yang baru akan kita serahkan dananya itu baru 2 program. Yang pertama itu program PKM, program kreativitas mahasiswa 5 bidang, dan program fasilitasi magang. Nah, saya sudah berkali-kali dan ingin selalu berkali-kali mengungkapkan bahwa untuk program kreativitas mahasiswa, Politani Pangkep di tahun 2021 ini menempati masuk dalam urutan 10 besar politeknik yang pendidikan vokasi yang memenangkan program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah, selama 33 tahun usia Politani Pangkep, baru kali ini kita berada di jajaran 10 terbaik pemenang program kreativitas mahasiswa. Dan pada hari ini saya ingin laporkan Pak Direktur, ada 6 tim, baik itu dosen pembimbing maupun mahasiswa. Jadi kalau untuk dosen pembimbing total ada 5 dosen pembimbing, karena ada 1 dosen pembimbing itu berhasil membimbing mahasiswa 2 kelompok untuk lolos dalam pendanaan program kreativitas mahasiswa ini. Dan untuk mahasiswa, total mahasiswa yang terlibat dalam program ini adalah 27 mahasiswa. 27 mahasiswa. Seandainya akreditasi itu masih menggunakan sistem yang lama, ya, di mana dalam sistem yang lama itu disebutkan bahwa untuk memperoleh skor maksimal dalam prestasi mahasiswa, maka lebih besar atau sama dengan
dari mahasiswa kita itu berprestasi. Nah, kalau jumlah mahasiswa Politeknik Pangkep sebesar 2.700 orang, maka 27 anak-anakku sekalian yang ada di sini, kita sudah dapat skor maksimal 4. Nah, tetapi persoalannya sekarang sistem akreditasi berubah. Berubahnya apa? Bukan lagi 1%, tetapi 10%. Dan itu adalah kontrak kinerja Direktur Politeknik Pangkep dengan Menteri Pendidikan Nasional di tahun 2021, Pak. Saya lihat di situ di kontrak yang terbaru ditandatangani, dinaikkan menjadi 10% mahasiswa berprestasi. Nah, sehingga yang ada hari ini belum ada apa-apanya. Nah, tadi anak-anakku sekalian sudah mengikuti sosialisasi ITEK, ya. Nah, kita berharap di ITEK ini, ITEK itu adalah kompetisi pertanian. Kalau kita bicara pertanian, ini domainnya kita. Sehingga kami berharap bahwa di ITEK nanti Politeknik Pangkep ini bisa jadi jawara. Yang saya selalu pada saat sharing informasi tentang ITEK, saya selalu bilang, yuk jadi jawara ITEK. Jadi bukan ayo ikut kompetisi ITEK, bukan. Ayo jadi jawara ITEK, jadi juara ITEK. Bukan saja ikut kompetisinya, tapi jadi juaranya. Karena ITEK satu-satunya kompetisi bidang pertanian, pertanian dalam arti luas, pertanian, perikanan, peternakan, yang diselenggarakan secara nasional oleh Politeknik atau Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia. Jadi saya harap anak-anakku sekalian yang tadi sudah ikut sosialisasinya, yang disampaikan langsung oleh tim penyusun panduan lomba ITEK, yaitu Bapak Dr. Rahmat, yang alhamdulillah beliau juga akan menjadi penanggung jawab persiapan mahasiswa Politeknik Pangkep untuk mengikuti lomba ITEK. Jadi ingin bertanya segala sesuatu tentang ITEK, silakan ke Pak Rahmat. Baik, pada kesempatan ini Pak Direktur izinkan saya mewakili bidang kemahasiswaan itu ingin mengucapkan terima kasih satu persatu. Itu kepada Ibu Nur Fitriani yang telah membimbing mahasiswa untuk lolos PKM kewirausahaan. Oke, boleh, jangan malu-malu tepuk tangan. Yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Kadir. Bapak Dr. Muhammad Kadir ini berhasil membimbing mahasiswa sebanyak 2 kelompok dan dua-duanya menang lolos di PKMK dan satu lagi PKM Pengabdian Masyarakat. Jadi ada 2 jenis PKM. Saya ingat malam itu Pak Kadir bilang, tunggu dulu Bu Nur, masih ada satu ini saya punya anggota. Iya silahkan Pak, saya tunggu sampai jam 00. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gusni Susanti SPMT telah berhasil meloloskan mahasiswa untuk program PKM Kewirausahaan. Ibu Gusni Susanti ini setiap tahun meloloskan bimbingannya minimal 1. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurmiati yang berhasil meloloskan bimbingannya untuk PKM PKM penerapan teks, ya, PKM PI. Nah, PKM PI ini adalah baru pertama kali di launching di tahun 2021 dan alhamdulillah kita ajak lolos. Jadi saya tadi mengatakan bahwa karena sudah ada yang lolos PKM PI, berarti kita sudah punya narasumber untuk PKM PI tahun berikutnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Faidah Munir, SSI Mbiotek, yang kembali pada tahun ini meloloskan PKM. Tahun lalu juga meloloskan 1 juga PKM bersama-sama dengan Ibu Gusni. Alhamdulillah Ibu Nur Faidah ini meskipun belum terlalu lama di Politeknik Pangkep, tapi sudah banyak sekali partisipasi dan kontribusinya untuk prestasi kemahasiswaan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi kami tidak bisa memberikan lebih dari ucapan terima kasih. Ya, insentifnya mungkin juga sangat tidak mencukupi, tetapi minimal spanduk-spanduk yang kami tulis, di mana kami menuliskan nama Bapak Ibu,
itu sudah mewakili bagaimana kami sangat bangga dengan bimbingan-bimbingan Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian selain PKM pada hari ini juga mudah-mudahan ada hadir mahasiswanya. Kami juga ingin menyerahkan dana untuk program fasilitasi magang. Jadi insya Allah tahun ini adalah tahun kedua di mana mahasiswa kita yang berangkat melakukan magang itu menerima bantuan dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kebetulan tahun ini yang lolos hanya dari mahasiswa program studi agroindustri dan program studi budidaya tanaman perkebunan. Kalau tahun lalu yang lolos 3 prodi, budidaya tanaman perkebunan, penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Tahun ini hanya 2 program studi yang lolos. Nah, kita berharap bahwa di tahun-tahun yang mendatang ya akan bisa bertambah lagi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam membimbing anak-anak kita. Kemudian anak-anakku sekalian, kami bangga sekali mempunyai Anda di sini. Dan saya mohon kesediaan Bapak Direktur untuk memberikan sambutan sekaligus sebentar menyerahkan pendanaan untuk PKM 5 bidang dan juga untuk program fasilitasi magang mahasiswa. Dan untuk yang terakhir saya juga ini sebenarnya improvisasi, mohon kesediaan Pak Rahmat sebelum acara ditutup Pak Rahmat untuk memberikan sedikit komentar kira-kira apa yang membuat mereka menang. Atau kalau ada mahasiswa yang hadir di sini yang belum sempat menang, kira-kira apa yang membuat mereka tidak menang? Itu singkat saja Pak Rahmat. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah, sambutan kedua oleh Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep kepada Bapak Dr. Insinyur Darmawan MP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sama dengan di Zoom. Karena orang pakai masker, katanya itu jelas jika suara saya pakai masker. Di Zoom kan ditanya itu, jelas suara saya? Jelas. Koneksi internetnya jelek. Kalau jelas saya tidak usah buka masker. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Pembantu Direktur 3 Bidang Mahasiswaan dan Kerjasama, yang sama sementara ambil payung tuh kita muliakan Bapak-bapak, para kadur dan Ibu Ketua Prodi yang kita hadir, yang sama kita hormati Bapak Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak dan Ibu para pembimbing, anak-anakku sekalian, para mahasiswa tani yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan ini saya mau bilang ke Ibu Pembantu Direktur 3, mungkin panggung ini kita coba beri nama. Terlalu bertenaga, Pak. Ini nama panggungnya Panggung Inspirasi. Sehingga apa yang kita lakukan ini untuk pertama kalinya menyampaikan hal yang begitu membanggakan kepada kita sekalian sebagai bagian dari inspirasi untuk institusi ini bisa kita tindak lanjuti dan kembangkan di masa akan datang. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Pembantu Direktur 3 tadi, bahwa sekarang ini memang ajang kompetisi yang diikuti. Sekarang kita tidak lagi pada era di mana yang penting kita ikut, tapi kita berusaha bagaimana menjadi bagian dari itu dan bagaimana kita menjadi juara di kegiatan itu. Karena sebetulnya untuk ikut kita sudah banyak sekali pengalaman, sudah panjang sekali perjalanan kita untuk selalu ikut. Tapi kita belum banyak menunjukkan bahwa di setiap event yang kita ikuti ternyata kita bisa juara. Dan kita sudah membuktikan itu pada berbagai kegiatan.
Dan pada kesempatan ini dari apa yang kita saksikan bahwa ternyata Politeknik Pangkep bisa juga menjadi bagian dari program-program yang kita menangkan. Dan sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, dan saya kira juga di forum Wadir 1, forum Wadir 3, Wadir 2, ketika ada prestasi yang dicapai oleh Politeknik itu, maka seketika itu juga muncul bahwa Politeknik mana yang memperoleh prestasi apa. Sehingga ya terpaksa kalau misalnya kita tidak kelihatan, kita hanya paling tidak menyampaikan syukur, bangga, tapi ucapan itu tidak diarahkan kepada kita. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir, apalagi tahun ini, kita sudah semakin sering muncul di sana, di daftar di mana Politeknik Pangkep ada menjadi bagian dari itu. Tadi oleh Ibu Wadir 3 mengatakan bahwa 33 tahun Politeknik Pangkep, untuk pertama kalinya kita masuk di jajaran di mana Politeknik dan Pendidikan Vokasi itu ada nama Politeknik. Dan dengan dasar ini, saya kira bapak-bapak para dosen pembimbing dan anak sekalian, kita akan semakin percaya diri. Kalau dari sisi sumber daya manusia, sebenarnya saya ingin beritahu kepada anak-anak sekalian, para mahasiswa, dosen-dosen Politeknik itu bisa bersaing dengan dosen-dosen yang ada di tempat lain, baik dari sisi kapasitas maupun dengan kreativitas-kreativitasnya. Buktinya bahwa untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, kita menjadi bagian yang sering sekali memperoleh skema-skema pembiayaan seperti itu. Bahkan di antara kita sudah banyak menjadi jajaran reviewer di antara kegiatan-kegiatan. Sehingga saya kira tidak salah Bu Nur menunjuk Bapak Dr. Rahmat untuk menjadi bagian dari ini. Tadi juga sudah saya sampaikan pada saat pembukaan ITEK bahwa Pak Rahmat ini menjadi salah satu dosen dan reviewer program pengabdian kepada masyarakat. Jadi proposal yang masuk terkait dengan pengabdian masyarakat, Pak Rahmat menjadi bagian dari penilaian itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan mahasiswa, tinggal mahasiswanya mau atau tidak. Dengan adanya anak-anakku sekalian yang sudah menang 27 orang ini menjadi gambaran bahwa akan menjadi pen-trigger terhadap mahasiswa yang lain. Kalau data mahasiswa sekarang ini hampir 2.000 orang, berarti memang kita hanya berada pada angka baru lebih dari 100% jumlah mahasiswa yang berkontribusi terhadap prestasi mahasiswa ini. Padahal tantangan sekarang dan kedepannya jumlah itu ditingkatkan. Bahkan secara letterlet sudah ditandatangani bahwa minimal 10% dari total mahasiswa itu berprestasi. Itu artinya apa? Kalau 27 masih butuh kira-kira 173 orang mahasiswa tambahan untuk mencapai angka 10% itu. Ini bukan persoalan mudah, tetapi saya yakin dengan adanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada Pak Kadir, ada Bu Ida, ada Bu Nur Fitri, tinggal mau dimunculkan lagi bapak siapa, ibu siapa untuk membimbing anak-anak kita. Sehingga semakin banyak anak-anak kita untuk bisa mengajukan program. Dan yang selalu saya sampaikan ke Bu Nur, jangan sampai ada program yang lewat di mana kita tidak berkontribusi, urusan menang nanti. Oleh karena itu saya kira skema-skema yang diberikan oleh bidang 3 menyangkut masalah insentif itu, saya kira tinggal bagaimana nanti terus dikembangkan agar supaya ini bisa memotivasi kita semua untuk menyusun ini. Lalu yang terakhir, tentu harapan Politeknik Pangkep dengan adanya prestasi seperti ini akan membuat kampus kita tidak lagi semakin dipandang sebelah mata, tetapi menjadi bagian dari kampus yang orang akan bertanya-tanya seperti apa itu Politeknik Pangkep. Sekarang ini saja Politeknik selalu jadi bahan penasaran bagi perguruan tinggi lain. Kenapa Politeknik Pangkep bisa menjadi urutan ke-9 politeknik terbaik di Indonesia? Ada apa di sana? Sehingga kalau kegiatan kemahasiswaan ini terus berkembang, maka semakin penasaranlah orang kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua semakin bisa berkontribusi terhadap institusi kita. Dan karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pembimbing, Pak Kadir, Bu Nur Fitri, Pak Rahmat, Pak Ali Arsyad, ayo
dorong terus anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang punya kepercayaan diri yang kuat, karena saya kira tinggal mau didorong ini untuk membangun kepercayaan dirinya agar supaya mereka bisa melakukan sesuatu. Tidak usah minder dulu, kita coba dulu, nanti urusan menang atau tidak itu belakangan, dan kita semua bisa menjadi bagian untuk mendorong mereka. Dan juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya apa yang menjadi harapan-harapannya terkait dengan apa yang menjadi bagian yang harus kita ajukan Politani Pangkep atau institusi ini belum sepenuhnya mensupport. Insya Allah saya bersama seluruh jajaran pimpinan, Bapak Pembantu Direktur 1, Ibu Pembantu Direktur 3, Bapak Pembantu Direktur 1, Bapak-Bapak Kadur, Bapak dan Ibu para Ketua Prodi, untuk terus mensupport apa yang menjadi program-program produktif dari anak-anak kita mahasiswa Politani Pangkep. Semoga semua kita bisa menunjukkan kemampuan kita, dan insya Allah berkah bagi kita, berkah bagi institusi ini, dan berkah bagi bangsa dan negara ini. Saya kira ini yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, kepada Bapak dan Ibu para pembimbing. Ini Bu Ida ini berkah sekali nih Bu. Pada di samping Ibu dengar, ada juga di dalam ini yang tidak kelihatan yang mendengarkan. Jadi kita menunjukkan bahwa suatu waktu nanti setelah sama dengan anak-anak kita juga bisa lebih berhati lagi di masa akan datang. Saya kira ini, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Mohon Bapak Direktur tetap di tempat. Acara selanjutnya adalah penyerahan dana PKM 5 bidang yang lolos didanai tahun 2021 kepada 6 tim atau kelompok didampingi oleh pembimbing masing-masing. Baiklah, kami akan mengundang tim Pacalang Paleko Cakalang Inovasi Makanan Tinggi Protein dan Omega 3 oleh Muhammad Dirham dan kawan-kawan di bawah bimbingan Ibu Nur Fitriani SPT MSI dengan dana sejumlah Rp6.060.000. Bas, suruh maju-maju sedikit. Ibu, silahkan maju sedikit ke depan biar terlihat lebih jelas di kamera. Ya, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Ibu, ya silakan. Ya, diulang lagi Bu untuk diambil fotonya. Ya. Mohon tepuk tangannya ya, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Bu, silahkan. Oh ya. Selanjutnya kami mengundang tim Temanmu Terarium Tanaman Hias dan Media Tumbuh yang Lebih Bersahabat oleh Yulianto Petrus dan kawan-kawan di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Kadir SPMP dengan dana sejumlah Rp7.900.000. Silahkan. Agak ke sini-sini sedikit Pak, biar lebih kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi. Satu lagi Pak. Rekening pembimbingnya. Rekening pembimbingnya. Rekening siapa? Oh. Ya, terima kasih.
Boleh ke sebelah kiri. Ya. Selanjutnya kami mengundang tim Frozen Food Nugget Bandeng Gluten Free oleh Nurhana Febrianti dan kawan-kawan di bawah bimbingan Ibu Gusni Susanti STMT dengan dana sejumlah Rp8.800.000. Silahkan. Semua timnya yang ada. Silakan naik dan kawan-kawan ya. Silakan ya. Silakan maju sedikit Bu biar kelihatan di kamera. Sekarang ini ya. Berjejer. Ya. Oke. Ya, pembimbingnya 8.000-nya, Mau. 3. Ya, satu lagi. Ibu silakan. Tangan tahu ya, Pak. Silakan tepuk tangannya dong. Iya, silakan. 1, 2, 3. Berat ya. Selamat. Silakan ke sebelah kiri ya. Selanjutnya kami mengundang tim penerapan teknologi pupuk cair biosluri yang diperkaya Trichoderma haresianum dan asam homik pada kelompok tani jagung di Mandalek, Kabupaten Pangkep oleh Nur Amlika Sagita dan kawan-kawan di bawah bimbingan Bapak Dr. Numiati SPMP dengan dana sejumlah Rp7.061.000. Silahkan. Oh, tidak ada kawan-kawannya ya? Oh iya, tidak apa-apa. Ya. Cantik. Satu lagi Ibu. Satu lagi. Oh, Bapaknya enggak ikut foto? Oh iya, masih ada satu Pak. Ini yang lebih penting ini Pak. Karena dalamnya hadiah. Oke, terima kasih. Mungkin yang di belakang layar bisa bergeser sedikit ya biar fotonya nanti lebih jelas gitu. Ya, selanjutnya mari kita undang tim Rolade Bandeng Daun Singkong oleh Andi Nur Fadila dan kawan-kawan di bawah bimbingan Ibu Nur Faida Munir SSI Embiotech dengan dana sejumlah Rp5.772.000. Ya, silakan. Bagaimana, Abbas? Posisinya sudah bagus ya? 3. Ya. Satu lagi, silakan Ibu. Satu lagi. Ya. Selamat untuk semuanya. Kemudian selanjutnya kita panggil tim teknik perbanyakan tanaman hias Bonggolan, Alocasia SP dan Aglonema SP, sistem Caca dan Soilless Media untuk Ibu PKK Kelurahan Mandalek oleh Andi Mutiara Sari dan kawan-kawan di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Kadir MP dengan dana sejumlah Rp8.500.000. Silakan Bapak. Kenapa cewek? Kiri dikit Pak. Ya. 1, 2, 3, jebret. Sudah? Ya. Selanjutnya Ibu, silakan. Ya, dikatakan apa kopi. Masih ada lagi yang berhadiah. Iya, 2 kali. Rektornya PB Mundur 3 dikit. kali dipakai. Ya, cantik. 2 kali kena. Terima kasih semuanya. Selanjutnya ada penyerahan fasilitas magang mahasiswa vokasi. Kami mengundang perwakilan mahasiswa penerima fasilitas magang Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan didampingi oleh Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Bapak Muhammad Yusuf SPMP.
Silahkan. Ya, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan diarahkan Kak Bas, kameramennya gimana? Maju dikit. Kiri dikit, maaf. Ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Lagi ibu lagi aja, satu lagi. Oh, ada Pak bagian 50 dulu. Jadi modal, jadikan modal luar. Terima kasih. Ya, yang terakhir penyerahan fasilitas magang mahasiswa Kopassi. Kami mengundang perwakilan mahasiswa penerima fasilitas magang Prodi Agroindustri didampingi oleh Sekretaris Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Bapak Dr. Muhammad Ali Arsyad. Silahkan. Mahasiswa yang mewakili mana? Oh, silakan satu maju aja. Sebagai perwakilan saja. Iya, ganteng. Bisa jamarin, Bang. Silakan. Mana tuh cerita lagi itu? Cakep. Satu lagi. Ya. 50.000-nya untuk Pak Sekjur. Lihat kamera. Tidak merokok. Hah? Merokok jadi dapat itu 50.000. Ya, sebelumnya ini kan yang terakhir. Jadi sekarang foto bersama boleh diatur. Mungkin di bawah sini, Bu, ya. Iya. Iya, Bu. Mahasiswanya di atas. Tes kemana? Terlalu bergerombol ya? Sudah bagus? Sudah bagus? Oh, jadi ini Bu, untuk yang foto ini silahkan lihat ke sini karena lebih bagus yang ini. Iya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Lagi kali ya. Nggak Ya, ketahuan Bas. mukanya. Buka Iya. masker. 1, 2, 3. Cakep. Satu kali lagi. Wah. Duit. Duit. Kasinar sudah bisa? 1, 2, 3. Iya, cakep. Oh, bapaknya diangkat dulu. Uangnya. Aduh. Semakin tinggi semakin banyak ya. 1, yang di belakang kelihatan nggak? Iya. Ya. 1, 2, 3. Keren, ya keren. Ya. Terima kasih semuanya. Kembali ke tempat ya, karena kita masih ada satu acara lagi. Kenapa tidak diundang semua orang? Anu bagus sih, ini harusnya dia punggung dia kasih tahu semua teman. Udah juara di sini tahu di luar sana sampai Instagramnya. Dia kebetulan sedikit orang yang Tes, mohon estudiannya jangan pergi dulu ya.
Ya, lanjut. Ya, acara selanjutnya saya memohon kesediaan kepada Bapak Dr. Rahmat sebagai viewer nasional PKM untuk memberikan komentarnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amang. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bangkok, yang saya hormati Bapak Bupati Direktur Bidang 3 Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bangkok, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pendamping mahasiswa di dalam kegiatan program-program kemahasiswaan, khususnya pada hari ini adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa. Yang saya hormati para pembantu di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung kegiatan kemahasiswaan. Yang saya cintai adik-adik mahasiswa yang berbahagia pada hari ini bukan karena mendapatkan uangnya ya, tetapi minimal membuktikan institusi kita mampu bersaing di antara jajaran-jajaran politeknik yang ada saat ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Ibu Wakil 3, dalam 33 tahun Politeknik Bangkok itu baru masuk kali ini 10 besar, ya kita target mungkin tahun depan itu kita sudah masuk di 5 besar. Itu harus ada mimpi. Ya, karena kita punya potensi. Yang jadi masalah itu kalau kita tidak punya potensi, dan ini kita punya potensi, bagaimana potensi itu bisa dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan apa yang kita capai pada hari ini. Ya, jadi ini bukan mimpi tanpa didasari sesuatu yang bisa mewujudkan mimpi itu, dan kita membuktikan itu bisa. Adik-adik yang saya cintai, pada hari ini sebenarnya di dalam kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa ini masih ada lagi satu yang paling bergengsi itu ya, yaitu bagaimana yang lolos saat ini itu bisa masuk ke dalam PIMNAS ya. Di situ kegiatan-kegiatan yang dianggap bagus itu akan dikompetisikan lagi, dan ini Politeknik Bangkok itu sudah pernah ada yang ikut. Nah, jadi kita harapkan ya apa yang dicapai hari ini itu masih ada lagi kompetisi yang menang saat ini untuk bisa mudah-mudahan setelah evaluasi kegiatan itu salah satu di antara kalian yang mendapatkan hibah ini ada yang bisa mewakili institusi kita untuk bertanding di PIMNAS ya. Nah, dan itu kalau tidak salah kegiatannya itu akan diadakan di Sumatera ya. Jadi ya ada kesempatan untuk bergabung dengan mahasiswa se-Indonesia untuk berkompetisi lagi dari juara di antara juara ya. Jadi seperti itu, dan saya yakin kalau kita mempersiapkan dengan baik ya, itu kita bisa ke sana. Karena yang ke sana juga itu sebenarnya tidak melalui proses yang pendek, tapi harus dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang sekira berhasil itu harus melalui perencanaan. Adik-adik dan para dosen maupun pembimbing ya, tadi ada yang disampaikan ke Wakil 3 pertanyaan, kenapa misalnya ada yang lolos dan ada yang tidak lolos di dalam pengusulan itu ya. Jadi kebetulan ditunjuk ya sebagai penilai proposal. Dulu masih gabung dengan perguruan Indonesia ya, Universitas Dikti ya, di bawah naungan Dikti. Sekarang karena sudah terpisah, makanya yang rektor yang ada di Dikti itu dibawa ke vokasi. Ya, tetapi sebenarnya program-program yang diusulkan itu di dalam STIM PKM itu masih sama dengan apa yang ada di Dikti maupun di vokasi. Jadi salah satu faktor yang membuat berhasil
yang lolos itu adalah termasuk adik-adik yang sekarang ini, yang jelas pasti tahap pertama itu adik lolos dari administrasi, ya. Jadi banyak proposal itu dikirim 100, yang lolos administrasi itu hanya sampai 30%. Luar biasa itu. Padahal sebenarnya mungkin proposalnya bagus, ya. Dari konten proposalnya itu bagus, ya. Tapi administrasi yang mau tidak mau harus dipenuhi, dan itu tidak dipenuhi akhirnya butuh. Ya, jadi misalnya saya saja kalau memeriksa proposal, ada memeriksa misalnya 100 proposal, itu syukur kalau misalnya ada 50% yang bisa masuk pada tahap kedua. Padahal proposalnya bagus, ya. Jadi kadang kita berada dilema, ini judulnya aja sudah bagus, ya, dibaca ke dalam bagus, tapi tiba-tiba kita ada satu poin yang membuatnya buku misalnya tanda tangannya itu di scan. Waduh. Jadi disitulah dilemanya review sebenarnya antara kemanusiaan dengan harus pada tunduk pada aturan. Padahal sebenarnya ini sangat bagus. Akhirnya mau tidak mau kita harus gugurkan. Nah, kalau seperti hal-hal seperti itu yang bisa kita tangani dari awal, ya, saya kira masuk pada tahap kedua itu kalau sudah proposalnya bagus, itu saya kira itu akan peluangnya untuk masuk dibiayai sangat besar. Nah, jadi berpikirnya kita itu bagaimana hal-hal yang seperti itu kita bisa tangani lebih awal. Itu yang kedua, bagaimana meningkatkan kreativitas mahasiswa kita sehingga tidak hanya mampu lolos dari segi administrasi, tapi memang konten daripada yang apa yang ditulis itu memang berbobot gitu. Ya, jadi banyak juga yang lolos administrasi, tapi ketika kita baca proposalnya itu ya palingan duplikasi dari apa yang sudah ada. Kalaupun menambah-nambah, dia menambah sedikit, tapi itu mungkin tidak membantu nilai. Ya, jadi yang kita tuntut adalah sebenarnya inovasinya, ya, kreativitas. Jadi namanya judulnya saja itu adalah pekan kreativitas. Jadi yang paling menonjol yang harus dinilai di situ adalah kreativitasnya. Administrasinya oke. Nah, tinggal kita lihat sejauh mana kreativitasnya ini bagus. Jadi itulah yang membuat adik-adik lolos itu, saya kira kedua komponen itu yang membuat nilai Anda bagus. Kalau tidak, administrasi boleh bagus, tapi kalau konten kandungan proposalnya tidak berbobot, ya pasti kalah juga. Kalau kita misalnya nilainya ya mungkin passing grade-nya di bawah 500. Ya. Jadi yang saya mau minta sebenarnya adalah bagaimana kegiatan PKM ini bisa membumi di kampus kita ini. Jadi sangat benar dan sangat tepat momennya seperti ini. Artinya apa sebenarnya, kita mau mahasiswa-mahasiswa lain atau dosen-dosen yang lain itu minimal bisa melihat bahwa kita punya kemampuan. Nah, kita yang dibutuhkan sekarang adalah kepedulian. Apakah kita peduli dengan mahasiswa kita? Apakah mahasiswa peduli dengan yang namanya kegiatan-kegiatan yang bisa pengembangan dirinya? Itu yang harus kita dorong. Ya, sebagai reviewer saya kira yang kebetulan masih dipercaya, saya siap membantu. Ya. Saya siap membantu tanpa embel-embel gitu ya, tanpa embel-embel. Jadi kapanpun dan dimanapun, misalnya kalau hanya untuk membantu dosen, pendamping bagaimana memahami program ini, membantu mahasiswa bagaimana memahami program ini, saya siap. Ya. Tanpa ada embel-embel. Maksudnya embel-embel itu kadang ada orang bekerja, nanti mau bekerja kalau ada honor gitu. Bagi saya itu tidak. Ya, bagi saya itu ikhlas gitu. Ya, jadi saya juga merasa terbebani dan merasa berdosa ketika amanah itu diberikan ke saya, negara sebagai reviewer, tapi tidak mensosialisasikan, tidak menyampaikan apa yang seharusnya reviewer sampaikan gitu. Ya, jadi Ibu Adir 3, Pak Direktur, saya membantu bagaimana adik-adik ini bisa maju dan kita bisa berkembang. Jadi pada kesempatan ini terakhir saya kira
selamat buat adik-adik mahasiswa berjuang. Saya kira masih ada satu kesempatan untuk berprestasi di timnas nasional itu. Masih ada waktu untuk mengerjakan apa bisa menjadi bumerang bagi institusi. Ketika misalnya mendapatkan pemberian itu buat kita melaksanakan, itu lebih fatal. Bisa-bisa kita nanti di baptis itu, ya. Jadi adik-adik juga sebagai pelaksana yang menangkan ini harus betul-betul bertanggung jawab. Saya kira itu pesan saya. Sukses buat adik-adik semua, pembimbing dan khususnya dari pimpinan Politeknik Pangkep ke Asdir 3 dan pembantunya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua untuk maju ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan oleh Bapak Rahmat. Semoga kedepannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi kepada kampus kita. Ya, tibalah kita di penghujung acara kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa serta pembimbing atas meraih prestasinya dalam kegiatan PKM 5 bidang serta fasilitas magang mahasiswa. Serta terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kita hari ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Saya Husnul Hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Husnul. Saya mungkin tadi lupa memperkenalkan. Husnul ini selama 2 tahun berturut-turut mengikuti kompetisi National Polytechnic English Olympic. Jadi Olimpiade bahasa Inggris tingkat nasional Politeknik Negeri gitu. Tetapi masih belum beruntung ya, masih belum beruntung untuk memenangkan. Tetapi setiap tahun, jadi sejak masuk Politani sudah ini tahun kedua. Kalau tahun depan Husnul masih ada di Politani, masih akan ikut. Baik, saya mungkin respon sedikit Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Jadi apa yang disampaikan Pak Rahmat, insya Allah kami bidang 3 itu akan merespon ya dengan implementasi Pak. Kemudian seperti tadi Bapak sampaikan, ini memang membuktikan bahwa kita mampu. Ini membuktikan kita mampu. Tinggal selanjutnya kita mau nggak lebih dari ini. Kita mau nggak lebih dari ini. Tetapi bahwa kita memiliki kemampuan, kita memiliki kemampuan. Nah, terkait PKM ini Pak Rahmat ini saya sampaikan. Jadi kita sudah menunjuk Ibu Nur Fitriani ini sebagai ketua tim lolos PIMNAS. Jadi target kita meraih PKM hari ini salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5 atau salah 6-6-nya itu lolos PIMNAS. Jadi target kita PIMNAS. Target kita tidak berhenti sampai di sini, tapi masih ada satu Pak Rahmat PIMNAS. Karena itu mohon nanti bantuan Pak Rahmat untuk bisa memberikan lagi arahan seperti apa sih poin-poin apa yang harus dipersiapkan untuk bisa memasuki PIMNAS. Itu insya Allah. Dan kemudian untuk terkait ITEK Pak Rahmat mohon juga bantuannya, karena prestasi mahasiswa ini kita baru kemarin selesai akreditasi lagi 1 prodi, dan ternyata borang akreditasi terbaru sekarang itu poin tertinggi terletak pada luaran. Luaran yang mana? Prestasi mahasiswa. Itu sehingga sangat ini menjadi beban ini bagi bidang 3, tapi bukan beban yang kemudian buat kami stres, tapi beban yang buat kami exciting, kami semangat bahwa ada hal yang harus kita kejar, yaitu prestasi mahasiswa untuk mengisi poin-poin luaran. Yang dimaksud luaran itu prestasi mahasiswa di borang akreditasi. Nah, jadi Anda semua ini penerima PKM, Anda sudah menyumbang skor di akreditasi program studi Anda. Jadi kalau akreditasi program studi Bu nanti ini skornya baik, itu karena kamu ada di situ. Jadi banyak sekali yang bisa diraih ya di Politeknik Pangkep ya, meskipun kampus kita di kampung ini banyak sekali yang kita bisa raih, kita bisa ikut kompetisi tingkat nasional. Dan tidak berhenti sampai di sini, masih banyak tugas kita untuk PKM ini meraih
masuk di timnas, lalu ada menunggu dalam ITEK. Kalau anak-anak ini mau ikut ITEK silakan. Jadi tidak dilarang untuk punya prestasi berkali-kali, tidak dilarang. Ya, silakan. Saya kira demikian Pak Rahmat, terima kasih banyak. Itu mohon kembali bantuannya nanti ITEK tugas besar Bapak. ITEK Pak, target saya juara. Saya juara. Itu ITEK target kita juara. Entah bagaimana caranya. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik ya, cara yang panduan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku sekalian. Kami bangga kamu ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirin.